Saudara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui adanya perundungan di sejumlah program pendidikan dokter spesialis atau PPDS selain di Universitas Diponegoro. Menurut Menkes, perundungan salah satunya dilakukan dalam bentuk instruksi bekerja hingga malam atau melebihi jam kerja. Ia membantah jika penugasan hingga malam diberlakukan karena kurangnya tenaga kesehatan. Budi Gunadi Sadikin juga mengaku akan menerbitkan aturan untuk mencegah adanya hal serupa terjadi. Bullying PPDS itu nomor 1, PPDS-nya diminta klien seniornya. Yang kelima, keempat adalah memang mereka harus kerjanya sampai malam. Jam malam bukan hanya gara-gara kurang tetapi karena memang mereka disuruh untuk kerja sampai malam. Itu sekarang kita mau aturnya supaya. Kemenkes bersama kepolisian terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus perundungan di program pendidikan profesi dokter spesialis atau PPDS di Undip dan kampus lainnya. Sepertinya kita ketahui bersama bahwa sebelumnya ada 1 orang dokter yang menempuh PPDS meninggal dunia diduga karena dipicu bullying. Lalu bagaimana dengan kebijakan Kemenkes atasi kasus perundungan ini? Pagi ini kita akan membahasnya dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI, Dr. Siti Nadia Tarbizi. Selamat pagi Bu Nadia, apa kabar? Kabar baik, salam sehat, Astri. Ya Bu, terkait dengan investigasi kasus dugaan perundungan ini, bagaimana perkembangannya? Betul ada pemalakan dan Menkes apakah sudah mengantongi data-data terkait hal ini? Iya, dari sejak kurang lebih 2 minggu yang lalu ya, sejak tim Inspektorat Jenderal melakukan investigasi untuk mencari apakah ada perundungan yang dialami oleh almarhumah sebelumnya yang juga mungkin berpotensi terhadap keinginan untuk kemudian mengakhiri ataupun kejadian yang kita ketahui bersama menyebabkan kematian almarhumah. Jadi kita sudah ada beberapa yang ditemukan oleh tim investigasi seperti misalnya adanya permintaan uang di luar biaya pendidikan resmi yang sempat dikatakan itu antara 20 sampai 40 juta per bulan, walaupun memang ini masih simpang siur ya, ada yang menyatakan ini hanya 6 bulan tapi ada juga yang menyatakan ini setiap tahunnya nanti sesuai dengan kenaikan tingkat akan terjadi pengurangan. Kemudian adanya juga kegiatan-kegiatan lain ya seperti bekerja di luar jam waktu yang seharusnya, kemudian melakukan tugas seperti membuat tesis untuk para senior dan juga mengantarkan seperti laundry dan sebagainya. Nah ini kalau kita lihat dari informasi yang kita dapatkan di awal, seperti antara lain pungutan-pungutan ini tentunya sangat memberatkan almarhumah dan keluarga karena memang almarhumah pada saat menempuh pendidikan itu sudah tidak bekerja lagi sehingga memang full kegiatannya adalah untuk pendidikan. Mereka yang diduga ini melakukan pemungutan ataupun juga pemalakan atau yang terkait dengan hal ini apakah sudah dipanggil oleh kepolisian? Menurut yang diketahui oleh Kemenkes seperti apa Bu? Ya, kalau untuk proses yang terjadi di kepolisian tentunya kami menghormati apa yang dilakukan oleh kepolisian ya. Jadi nanti akan secara resmi disampaikan juga oleh pihak kepolisian. Yang pasti apa yang dilakukan Kementerian Kesehatan adalah kami melakukan investigasi yang dilakukan oleh tim Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan yang kemudian hasilnya ini juga sudah kita sampaikan kepada kepolisian. Nah, untuk selanjutnya tindakan apa yang akan diambil oleh kepolisian ini tentunya menjadi kewenangan daripada pihak kepolisian. Berarti hal ini juga salah satu yang melatar belakangi adanya surat pemberhentian klinis sementara terhadap Dekan Fakultas Kedokteran Undip. Ya, mengenai hal ini tentunya kita ketahui bahwa ini sifatnya sementara ya Mbak Asri ya, bahwa aktivitas klinik daripada sebenarnya kita sampaikan beliau selaku tentunya dokter yang bekerja di Rumah Sakit Karyadi ya, jadi bukan penghentian klinis seorang dekan, tetapi ini adalah penghentian klinis seorang dokter yang bekerja di Rumah Sakit Karyadi, di mana Rumah Sakit Karyadi ini adalah rumah sakit milik Kementerian Kesehatan.
Dan ini hanya penghentian aktivitas klinis atau praktek ya di Rumah Sakit Karyadi dan sifatnya sementara. Sementara itu kalau jabatan-jabatan lainnya itu tentunya bukan kewenangan Kementerian Kesehatan. Tapi kami ingin menegaskan kembali bahwa ini penghentian praktek di mana Dokter Yan ini adalah salah satu pegawai atau dokter yang bekerja di instansi vertikal rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan. Lalu terkait dengan pembekuan prodi anestesi, Bu, ini dilakukan sampai kapan? Ya, sampai saat ini kita masih lakukan penghentian sementara ya untuk proses aktivitas belajar ataupun memanfaatkan Rumah Sakit Karyadi sebagai salah satu wahana pendidikan untuk para peserta pendidikan dokter spesialis. Nah, sebenarnya kajian saat ini sudah selesai. Kita sedang berkoordinasi dengan pihak kepolisian karena tentunya apa yang ditemukan oleh tim investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, kita berharap nanti kita bisa sampaikan secara bersama dengan kepolisian ya, supaya tentunya nanti bisa diselesaikan dengan cepat permasalahan ini. Jangan kemudian kita masih membutuhkan waktu untuk kemudian mencari ataupun menggali informasi lainnya. Nah, sampai saat ini tentunya masih dalam proses penghentian ya, Pak Setia, tapi nanti kita segera lakukan evaluasi apakah memang kita perlu untuk melakukan kembali, karena ini kan masih ada proses dari pihak kepolisian untuk menginvestigasi ataupun juga menilai kondisi yang terjadi terkait perundungan di Rumah Sakit Karyadi ini. Ya, tadi Menkes juga sempat menyebutkan bahwa dugaan kasus perundungan atau bullying ini juga terjadi di kampus-kampus lainnya. Ini bisa diinformasikan, Bu, kampus-kampus mana saja yang sudah ditemui ataupun juga dari Kemenkes sendiri sudah mengantongi data-data mungkin kampus mana saja yang ini diduga ada praktik perundungan ataupun juga bullying yang terjadi di sana. Lalu apa saja bentuk-bentuk bullying ataupun juga perundungan yang ditemukan oleh Kemenkes? Ya, kalau kita lihat sejak kita membuka kanal pengaduan terkait perundungan, sudah ada 356 kasus pengaduan yang terkait perundungan yang sudah kita verifikasi yang masuk ke kanal pengaduan ini, di mana 220-nya itu adalah terkait betul-betul terjadi di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan, di mana Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan ini adalah merupakan salah satu wahana pendidikan bagi dokter spesialis ya. Kalau kita lihat hampir semua rumah sakit vertikal yang menjadi wahana pendidikan ini sudah dilaporkan bahwa ada peserta pendidikan dokter spesialis yang kemudian mengalami perundungan ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat mulai dari Rumah Sakit Hasan Sadikin ya, kemudian kita tahu Rumah Sakit Karyadi, kemudian juga kita tahu di Manado juga ada, kemudian di Makassar juga sudah dilaporkan, kemudian di Medan dan juga di Padang juga sudah dilaporkan, bahkan juga di Palembang juga dilaporkan. Ini sedang tentunya kami tindak lanjuti ya mengenai hal ini, bahwa ada beberapa hal yang tentunya masih harus didalami. Tapi kami juga sudah memberikan setidaknya tindakan ya kalau kita lihat mengenai perundungan ini. Nah, dari laporan yang masuk ke dalam kanal perundungan ini kita lihat sebenarnya laporan perundungan yang kita dapatkan itu umumnya yang terbanyak adalah nonverbal dan juga adalah non fisik ya. Jadi seperti pengeluaran biaya di luar dari biaya pendidikan, kemudian jam kerja yang melebihi dari jam kerja seharusnya, dan lainnya itu bentuknya walaupun kecil adalah perundungan dalam bentuk verbal ya, dengan memanggil dengan istilah-istilah ataupun juga dengan sebutan-sebutan yang tidak seharusnya. Ya, Bu, artinya kan ini terjadi di beberapa universitas atau kampus-kampus ternama di beberapa kota begitu ya, Bu. Lalu ini artinya harus ada pengawasan yang dilakukan oleh Kemenkes. Selanjutnya apa yang akan dilakukan terutama pada kampus-kampus yang sudah terdeteksi ini ada kasus bullying atau perundungan di sana selain dari Universitas Diponegoro?
Ya, tentunya yang mungkin sudah kita pahami bersama ya, yang sudah diambil oleh tindakan dan tentunya sudah didukung oleh sivitas akademika dari Universitas Padjadjaran adalah beberapa yang kita ketahui terkait hukuman yang diberikan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran ya. Kemudian itu selain itu juga kita ada beberapa tindakan yang sudah kita sampaikan juga bahwa sudah ada teguran atau sanksi administratif juga pengembalian peserta pendidikan dokter spesialis ini kepada Fakultas Kedokterannya. Nah, tindakan-tindakan untuk terus melakukan investigasi terhadap berbagai aduan-aduan yang masuk ke kanal pengaduan perundungan tersebut yang kemudian juga ditindaklanjuti dengan investigasi yang nanti akan kita bisa tentukan sanksi seperti apa yang akan diberikan mulai dari ringan, sedang, berat ya, dan itu juga berlaku untuk tenaga pendidik, pegawai-pegawai lainnya yang terkait, kemudian pimpinan rumah sakit dan juga si peserta didik yang melakukan perundungan. Nah, tindakan tegas ini kan tentunya akan memberikan atau sanksi ini akan memberikan kepercayaan terutama untuk mereka yang mengalami perundungan untuk melaporkan kejadian ini karena memang perundungan ini tidak mudah kalau kemudian kita tidak mendapatkan informasi terkait kejadian ini. Yang kedua adalah kita akan berkolaborasi dan memperkuat ya tentunya bersama dengan Fakultas Kedokteran atau universitas terkait untuk memastikan bagaimana kita menghilangkan kejadian perundungan yang terutama terjadi di rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan. Mengapa kemudian Kementerian Kesehatan mengambil langkah proaktif? Karena kejadian perundungan ini terjadi pada saat pasar peserta pendidikan dokter spesialis ini melakukan pendidikannya di rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan. Jadi kita merasa bertanggung jawab, jangan sampai kemudian terjadi hal-hal yang tentunya terkait perundungan ini terjadi di instansi milik Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu, langkah-langkah ketegasan ya, bukan hanya tadi yang melakukan perundungan ataupun tenaga pendidik yang terkait, bahkan pimpinan rumah sakit itu harus membuat suatu lingkungan yang memastikan tidak sampai terjadinya perundungan. Ataupun kalaupun ada perundungan, itu harus segera turun tangan untuk melakukan pencegahan. Oke Bu, artinya untuk menghadapi kasus bullying ataupun juga dugaan perundungan yang terjadi, mulai dari sanksi yang diterapkan, investigasi, juga kolaborasi dengan universitas-universitas yang menerapkan PPDS ataupun juga mengadakan program spesialis begitu ya. Itu untuk mitigasi dan juga untuk treatmentnya untuk pelaku begitu ya. Lalu untuk korban ini bagaimana cara mereka untuk bisa speak up dan juga mendapat jaminan bahwa mereka ini nantinya menempuh pendidikan spesialis ini bisa tanpa perundungan atau tanpa bullying? Ya, yang pasti identitas dari yang mengalami perundungan harus dipastikan untuk terjamin ya, supaya nanti pada saat melakukan pendidikan itu tentunya tidak ada oknum-oknum ya yang kemudian akan memperkeruh suasana. Jadi ini yang betul-betul harus kita lakukan. Nah, yang kedua adalah kita pernah melakukan suatu survei kesehatan mental bagi peserta pendidikan dokter spesialis yang secara cepat kita lakukan ya di bulan Juli. Dan pada saat itu kita men-screening kurang lebih 12.100 peserta pendidikan dokter spesialis. Jadi kurang lebih ini kalau lihat datanya 94% dari peserta pendidikan dokter spesialis yang sudah kita lakukan screening kesehatan jiwa. Itu sekitar bulan Maret 2024. Dan memang kalau kita lihat hampir dari screening cepat ini 41%-nya itu mengalami depresi yang minimal. Ya, ada gejala depresi tapi minimal. Kalau yang ringan itu kurang lebih 16%. Nah, kita juga mendeteksi sebenarnya Mbak yang dengan gejala depresi berat atau yang punya keinginan bunuh diri atau melukai dirinya sendiri itu sebanyak 0,6%, artinya 75 orang. Nah, dari hasil screening inilah tentunya kita bisa tindak lanjuti untuk mengambil langkah-langkah termasuk melakukan konseling ya, mulai dari yang depresi ringan sampai dengan yang mengalami tadi depresi berat. Dan tentunya ini kita berharap kerjasama dan dukungan dari Fakultas Kedokteran yang terkait karena mereka ini kan menempuh pendidikan berdasarkan tentunya
sekolah ataupun universitas di mana fakultas kedokteran yang menaunginya. Jadi ini langkah-langkah yang tentunya kita ambil. Selain itu juga kita berusaha misalnya tadi ada pengeluaran-pengeluaran di luar daripada pengeluaran pendidikan. Ini tentunya harus dibahas bersama faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hal ini terjadi. Apakah memang ada konsekuensi dari pelayanan kesehatan sehingga mereka harus menyediakan anggaran-anggaran ini. Kedua, misalnya tugas-tugas yang melebihi dari jam kerja, ini pengaturan untuk peserta pendidikan dokter spesialis mengenai jam kerja, mengenai jam pelayanan dan sebagainya harus dibicarakan antara rumah sakit tempat di mana wahana pendidikan itu terjadi dengan fakultas kedokteran. Karena selama ini kan tidak ada tidak ada ya informasi ya mengenai pengaturan jam kerja ataupun jadwal jaga atau jadwal pelayanan karena biasanya ini dilakukan langsung oleh fakultas kedokteran terkait. Ya baik, dimulai dari screening saat kemudian calon dokter spesialis ini masuk, mulai dari psikologisnya, kemudian juga diadakan konseling dan juga tadi ini monitoring khususnya untuk jam kerja tadi yang biasanya melebihi. Nah ini harus dimonitor dan juga tadi iuran-iuran yang memang nyatanya ini tidak seharusnya ada begitu ya. Terima kasih Ibu Siti Nadia Tarbizi, Kepala Biro Komunikasi Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Pak. Sama-sama.